Oke, cek cek. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita percepat ya. Dan informasi ada kemungkinan minggu depan kita offline, ada kemungkinan ya. Oke, karena ada rencana mau ke Serang dan kita juga belum offline ya untuk saat ini. Nah, kita lanjut materi kita. Oke, materi sekarang minggu ke-13. Oh, hilang ketikan Rabunya. Waduh, masalah. Rabu 24. Oke. Nah, seperti ini. Kita sebelum lanjut terkait materi kita hari ini yaitu lokal ekstrim, masih aplikasi turunan. Jadi ada kemungkinan kita selesai di perkenalan integral ya. Nanti semester 3 kita integral. Nah, sekarang masih di aplikasi turunan materi lokal ekstrim. Sebelum kita lanjut, kita sedikit bahas dulu materi sebelumnya supaya lebih terparkir lebih baik di dalam pikiran kita. Nah, materi sebelumnya maksimum minimum. Oh iya. Jadi materi sebelumnya yang pertama itu ada max, ada min, lalu konkav. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin maksimum minimum. Jadi sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Oke, dua hal yang berbeda dari maksimum dan materi minggu kemarin dan sekarang. Kalau maksimum minimum ini cenderung kita berbicara di si fx. Nah, sebelum dilanjut kita ingatkan lagi bahwa kita berbicara dalam fungsi fx atau fungsi normal lah ya. Normal dimana misalkan y sama dengan bla 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 x dan seterusnya, bukan fungsi inverse. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika mencari nilai maksimum dan minimum, ketika kurvanya kira-kira seperti ini dari kurva fx, ini terlihat bahwa maksimum dan minimum itu terlihat. Nah, dari segi apa? Kok garisnya jelek? Sebentar, mohon maaf. Sebentar. Oke, pena. Nggak bisa dihapus. Ya udahlah, di sini ini Y1 misalkan ini ada ketinggian yang lain, Y2 misalkan di sini ada ketinggian si ujung selang lah ya. Ya kecoret. Harus penghapus. Tuh. Misalkan ini Y3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai maksimum dan minimum ya kita lihat dari kurva Y. Semakin atas dia maksimum, semakin ke bawah dia minimum. Hanya seperti itu saja. Nah, jadi di sini untuk maksimum dan minimum hanya melihat ketinggian dari fx. Nah, spesialnya ini adalah cek fungsinya berapa. Nah, ketika maksimum berarti banyak, minimum berarti sedikit. Seperti itu saja. Nah, kita lanjutkan. Di sini di garis bawah ya.
cek nilai fx. Nah, lalu saya lanjutkan dulu sedikit. Turunan pertama sama dengan 0 untuk mencari puncak. Nah, ya terus ujung selang, titik ekstrimnya di ujung selang, turunan pertama sama dengan 0, turunan pertamanya tidak ada. Nah, berarti kalau lupa, stasioner sama singular ya, singular kalau yang turunan pertama tidak ada. Nah, lanjut kita ke materi minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita berbicara tentang concavity ya, konkav. Nah, jadi misalkan kayak gini. Nah, oke. Di sini sebentar kita buat. Nah, ada nggak? Oh, ini ada. Turunan yang sini dan sini puncak adalah, misalkan ini kita sebut X1, di sini terus di sini juga ada sesuatu, ini X2. Kalau X1 dan X2 adalah turunan pertama dari X sama dengan 0. Oke. Karena di sini adalah puncak ya. Puncak, yang ini bawah ya. Bawah. Yang ini juga puncak, tapi ini atas. Nah, maksimum atau minimum belum tentu. Gitu ya. Nanti kita cek lagi. Nah, lalu yang selanjutnya minggu kemarin kita bisa melihat bahwa dari sini ke sini adalah turun, yang mana turunan pertamanya adalah bernilai kurang dari 0 atau negatif ya. Nah, kalau yang di sini sama dengan, lalu dari sini ke sini dia naik dari si X1 ke X2 naik, berarti turunan pertamanya itu lebih besar dari 0 atau positif ya. Kalau yang di sini negatif. Oke. Lalu begitupun di sini dia turun, berarti negatif turunan pertamanya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin nih di sini. Minggu lalu kita berbicara tentang konkav. Nah, konkav nih. Konkavnya itu kita ganti warna pena. Oke. Warna pena biru. Nah, sekarang kita berbicara tentang konkav. Di mana konkav? Nah, kita batasi dulu. Nah, di sini ada X3 yang mana turunan keduanya sama dengan 0. Nah, di sini adalah batas konkav, yang mana sebelah kirinya dilihat. Oke. Di sini kita beri batasan ya. Positif, 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 positif gitu ya. Nah, lewati batas dia jadi negatif. Tahu dari mana gitu kan? Nah, karena ini batasnya di sini, sebelah kirinya. Oke, saya kasih tanda di sini. Dia turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Berarti dia konkav ke atas. Gitu ya. Dia ke atas. Nah, gitu ya. Dari sini sampai sana lah ya. Ini cenderung membuka ke bawah, seperti mangkok ke bawah. Yang mana ini turunan keduanya kurang dari 0. Atau seperti mangkok yang terbalik. Gitu ya, gampang. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menyingkat
konsep dari dua pertemuan yang lalu. Jadi maksimum itu yang penting nilainya tingginya di mana. Ya udah kalau misalkan kita melihat seperti ini, wah kemungkinan paling tinggi dan kemungkinan paling bawah yaitu puncak. Nah, puncak itu ya turunan pertama sama dengan nol. Ya udah ketika kita suruh mencari puncak dari sebuah fungsi, ya udah cari turunan pertamanya sama dengan nol. Berarti dia kemungkinan. Nah, berarti titik apa namanya? Nilai nilai ekstrimnya ada di sana. Lalu kita dari titik-titik kritis tadi untuk mendapatkan nilai ekstrim baru kita pilih salah satu nilai ekstrimnya sebagai maksimum dan salah satu nilai ekstrimnya itu sebagai minimum. Seperti itu. Nah, lanjut kita pakai warna yang berbeda karena kita berbicara konsep yang berbeda lagi. Warna pena magenta. Magenta itu apa ya? Agak agak ungu ya. Oke, sebentar. Penghapus kita hapus dulu. Kita berarti jangan magenta. Tadi biru, merah, kuning, biru. Warna partai apa lagi nih? Oke, putih nggak mungkin. Oh, hitam dulu deh. Eits, putih nggak kelihatan guys. Hmm, warna hitam. Oke. Nah, lanjut kita berbicara tentang eh, turunan satu dan 2 itu apa sih? Nah, kita melihat konsep di sini bahwa turunan satu itu dia memperlihatkan bahwa eh, kurva fx itu naik atau turun. Yang mana kurva turunan pertama f aksen x itu sama dengan gradien atau M ya kalau simbolnya biasanya. Walaupun kadang pakai yang lain bisa tapi lumrahnya pakai simbol M. Nah, lalu apalagi ya? Turunan pertama di mana dia naik, di mana turun. Oh, kita juga tahu bahwa turunan pertamanya sama dengan 0, artinya dia eh, batas naik atau turun. Walaupun nanti kita ada kemungkinan kemarin di soal mana ya, kayak saya pernah ngajar bentuknya gini kurvanya. Jadi di sini kurang lurus lagi ya. Nah, di sini itu turunan pertamanya itu sama dengan nol. Tapi di sini gradiennya naik dan setelah itu naik lagi gitu ya. Nah, ini di pertemuan ini nanti ada pembahasan kalau nggak salah ada ya. Oke, seperti itu turunan pertama. Lalu kalau turunan kedua, dia memberitahukan bahwa konkav, konkavnya up atau down. Oke ya, naik atau turun. Lalu juga turunan kedua sama dengan 0 itu dia sebagai batas gitu. Nah, pertemuan kali ini nanti kita akan menguji, bukan menguji ya, kita akan menggunakan turunan pertama dan kedua untuk menguji eh, puncak ya, gitu. Apa itu? Nah, kita masuk ke pertemuan hari ini. Jeng jeng gitu ya, pertemuan hari ini. Ntar bukunya udah dibuka belum sih? Oke, bukunya. Oke. Nah, ini pertemuan. Nah, nah, mana? Sini. Lokal ekstrim dan eksterna open interval kita lihat dari sini dulu. Jadi kita lihat di sini dulu.
figur 1. Nah, misalkan ini ada kurva terbatas di sini dari A sampai B, ternyata menggunakan 2 minggu yang lalu titik kritisnya itu ada di ujung selang yaitu A sama B, lalu juga titik kritisnya ada di puncak ya, puncak atas di sini di C, puncak bawah di sini nggak dikasih keterangan di sini. Nah, dari situ kita bisa mengecek bahwa nilai maksimum dan minimum di mana. Nah, kalau kita melihat di sini contohnya titik C ini sebenarnya dia maksimum ketinggian tapi dari arah sebelah sini sampai B lah ya. Nah, ternyata di titik A itu sudah lebih tinggi atau lebih besar dari nilai puncak yang ada di sini. Sehingga kalau dilihat dari seperti ini, titik C ini adalah nilai lokal gitu ya, maksimum lokal saja. Kalau maksimum yang global masih ada yang lain, yaitu satu nilai yang paling tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, figur 2 memperlihatkan bahwa di sini ada maksimum dan minimum lokal ataupun global. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa eh kayaknya sudah di screenshot ini ya. Ada beberapa kemungkinan titik ekstrim di sini. Nah, ini ada ternyata ya. Titik ekstrimnya di mana? Oke, saya pakai warna yang berbeda saja supaya terlihat warna pena. Biru tadi keren ya. Cyan itu apa? Cyan. Oh, hijau stabilo guys. Kayak TK-nya kurang lama ini. Warna-warna nggak tahu. Cuma warna zaman sekarang juga aneh-aneh. Ada warna biru toska, biru langit, biru telur asin, biru angkot Serang, dan seterusnya lah ya gitu. Biru biru telur bebek, padahal telur bebek ada yang biru ada yang putih ya. Kalian memakan telur bebek yang warna biru atau hijau atau putih? Oke, kita lanjut bercanda guys. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan untuk melihat sini. Jadi konsepnya sama. Kita yang pertama mencari titik kritis. Titik kritis itu ada di, kalau dibatasi seperti ini karena contoh jadi ada batasnya. Kalau di soal nanti contoh soal juga sih contoh, tapi dalam bentuk soal nggak ada batasnya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa beberapa kemungkinan titik kritisnya itu ada di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya yang paling atas, paling bawah lah ya, dan di sini. Ini sebenarnya semua titik kritis itu didapat dari konsep yang maksimum itu. Ujung selang, terus turunan pertamanya sama dengan 0, atau turunan pertamanya itu tidak ada. Tidak sama dengan tidak ada lah ya. Tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi contohnya di sini ujung selang di sini ya, dan di sini ujung selang. Lalu turunan pertamanya sama dengan 0 ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Terus turunan pertamanya tidak ada di dua tempat nih, sini dan sini. Oke. Pak bisa mengetahui itu dari mana? Kayaknya di materi hari ini kita bisa melihat bukti bahwa dia nggak ada bedanya di sini atau di sini. Ini contohnya ya. Kalau yang di sini dia turunan pertama sama dengan 0. Kalau yang bagian sini itu turunan pertamanya tidak ada. Sebentar. Oke. Kemarin perasaan ketemu sih ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu materinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
Ya, singkat cerita gini aja bahwa eh apa namanya, ada maksimum ada minimum, kita udah paham lah ya, seperti yang pertemuan 2 minggu yang lalu, maksimum dan minimum. Kalau misalkan dia nilainya maksimum tapi masih ada yang besar, dia maksimum lokal. Jadi intinya semua kemungkinan maksimum yaitu maksimum lokal. Nah, nanti ada salah satu yang paling besar, itu maksimum globalnya. Lanjut. Terus di sini where do local extreme value occur ya. Jadi di mana? Nah, nih yang tadi diceritain, naik, lurus, naik lagi. Oke. Kayaknya di sini juga ada. Nah, di mana eh it's berada? Abu-abu. Oke, jadi di sini jangan tertipu yang paling kiri nanti dulu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebelah sini, nah sebelah kiri nih, dari sini ke sini, ini adalah turunan pertamanya itu kurang dari 0. Kalau yang sebelah kanan nih sini, turunan pertamanya itu salah ya, ini lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, ini kurang dari 0. Nah, di sini adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita memiliki puncak, kita bisa mengetahui bahwa ini puncak di atas ketika eh, sebelah kirinya itu turunan pertamanya bernilai positif, positif, sama dengan positif. Lalu sebelah kanannya turunan pertamanya itu bernilai negatif. Jadi positif, 0, negatif. Ini puncak atas atau cenderung dia maksimum. Nah, lalu yang sebelah sini ketika turunannya nilainya negatif, terus 0, terus sebelah kanannya itu positif. Nah, berarti nih minimum. Nah, kira-kira seperti itu. Nih minimum. Nah, lalu di sini kenapa no local extreme value? Karena di sininya eh, sebelah kirinya itu positif, terus 0, sebelah kanannya lagi lucu. Ini sama dengan positif lagi. Artinya apa? Sebenarnya dari sini semuanya naik. Tidak ada turun pertama yang negatif. Sehingga di sini bukan lokal ekstrim atau bukan nilai bukan, iya, titik kritis yang nggak kritis. Titik kritis yang nggak kritis. Ya, jadi dia titik kritisnya semu ya. Dia nggak masuk ke lokal ekstrim karena nggak nilai maksimum dan nggak nilai minimum juga. Oke, seperti itu. Coba nih di sini. Find the local extreme value of the function fx. Nah, kita coba di sini jawab fx sama dengan uh, x kuadrat min 6x plus 5. Lalu kita cari turunan, cari lokal ekstrim ya. Lokal ekstrim doang. Oke, berarti di sini turunannya 2x min 6. Ketika saat f aksen x-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x min 6, atau 6 sama dengan 2x, atau x sama dengan 6/2, atau 3 sama dengan x. Nah, berarti didapat titik stasionernya 3 ya. Titik
kritis sama dengan 3. Nah, kita cek nih si 3. Ini lokal ekstrim value. Oke. Dia sebenarnya dari apa ya? Coba kita lihat di buku dulu. Nah, ini sama dengan 3. Oh, local extreme value. Dia dapat 3 dari turunan, terus nah dia naik dan dia turun di adat. Nanti diuji ada naik ada turun. Terus nilai pada saat 3 adalah min 4 atau local minimum value. Oh, oke. Jadi gini. Sebentar. Oh, nih di sini. Kita first derivative testnya dulu. Kok nggak ada ya di itu apa namanya? Di sini kita tambah materinya dulu. Jadi di sini kita diminta mana? Diberitakan bahwa turunan pertama itu bisa digunakan untuk mengetes dia apakah maksimum dan minimum. Sebentar, saya screenshot dulu. Ambil. Kita taruh sini. Nah, jadi gini. Nah, yang pertama ini lokal maksimum ketika sebelah kirinya ada positif dan kanannya negatif. Jadi gini. Nah, ini turunan pertamanya positif, lalu di sini turunan pertamanya negatif. Berarti ini puncak max. Itu. Kalau yang minimum kebalikannya, turunan pertamanya negatif, turunan pertama yang sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Terus yang ketiga, nah kedua sisi sama, sebelah kirinya negatif, kanannya negatif, atau kirinya positif, kanannya positif, berarti tidak ada lokal ekstrim seperti yang gambar paling kiri ini. Nah, sehingga di sini kita dapat nih turunan pertamanya 3, kita uji. Nah, berarti sebelah kirinya itu 0, kanannya 4 lah misalkan ya. Pertama uji di turunan pertamanya sama dengan 0. Dari sini 2x min 6 berarti sama dengan min 6 atau negatif, berarti dia turun. Lalu pada saat 4, 2 kali 4 min 6 dikali min 6. Nah, ini ulangi lagi. 2 kali 4 dikurangi 6, 24 min 6 sama dengan 18 atau positif ya. Nah, dia naik positif, berarti dia negatif positif, berarti ada di bawah. Nah, yang selanjutnya uji nilai, berarti 3 dimasukkan ke fungsi awal, yaitu f pada saat 3 dari x pangkat 2 min 6x plus 5. Nah, disubstitusikan. Nah, 4 ya. Berarti 4 kuadrat min 6 kali 4 plus 5. 4 kuadrat 16 min 6 kali 4 24 plus 5. 21 ini 3 negatif ya. Berarti kesimpulannya x sama dengan 3 adalah nilainya min 3, yaitu lokal
minimum atau minimum lokal ya, dibalik-balik. Jadi kayak gitu. Jadi di sini kita bisa mencari titik balikannya 3 itu nilainya berapa, lalu kita uji sebelah kiri kanannya menggunakan turunan pertama sehingga didapat dia maksimum atau minimum. Seperti itu saja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Nggak ada. Nah, kita lanjut dulu di sini. Tadi kita sudah belajar mana nih? Pengujian menggunakan turunan pertama. Sehingga kalau menggunakan turunan pertama, kita cari nilai maksimum atau minimumnya, nanti tinggal diuji sebelah kirinya. Nih turunan pertamanya positif atau negatif. Ya, gampangnya seperti gradien itu. Nah, kita lanjut di sini. Example 2 juga sama seperti tadi konsepnya. Nah, kita menggunakan second derivative test. Nah, kita second second. Oh, ada ternyata ya. Nah, kita bahas dulu di sini. Diberikan turunan pertama dan turunan kedua ada di setiap poin di sebuah interval terbuka AB yang memuat titik C. Nah, sehingga di sini jika turunan keduanya kurang dari 0, maka si FC ini adalah lokal maksimum. Kalau turunan keduanya positif, maka minimum. Jadi kayak gini, misalkan nih ada sebuah kurva, misalkan kayak gini lah ya. Kegedean guys, repot. Ya udahlah. Nah, misalkan gini. Nah, titik puncaknya di sini. Ini puncak kita dapat dari turunan pertama sama dengan 0. Ini udah dapat. Nah, lalu ada pertanyaan bahwa ini maksimum atau minimum. Nah, kita cek menggunakan turunan kedua. Nah, contohnya di sini turunan keduanya. Ternyata turunan keduanya di sini, dari sini kan nilainya negatif. Oke. Negatif artinya kita yang kedua bahwa si nilai X saat turunan pertama sama dengan 0, dia maksimum lokal. Oke. Sebaliknya, kalau misalkan ada yang kayak gini, di sini si f aksen X sama dengan 0, dapat nilai X-nya berapa. Nah, turunan keduanya sama dengan positif ketika diuji di sini. Gitu ya, kanan kirinya lah ya, daerah sini berarti dia minimum lokal. Gitu. Ingat saja bahwa kalau bentuk seperti ini, dia turunan pertamanya turunan keduanya itu positif. Seperti mangkok bakso konkav up, berarti dia melewati bawah sehingga dia minimum. Kalau misalkan konkav down kayak gini, berarti kan punggungnya di atas. Nah, dia dia nilai maksimum. Seperti itu. Nah, kita nih ada contoh soal lagi. Untuk ini use the second derivative test. Oke. Kita gunakan itu untuk mencari gunakan turunan kedua. Oke, kita jawab. Yang pertama, cari puncak. Oke, berarti turunan pertamanya X kuadrat min 6X plus 5. Turunan pertamanya sama dengan 2X min 6. Nah, sehingga didapat
saat f aksen x sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x min 6, atau 6 sama dengan 2x, atau ini kan udah tadi lah sama dengan 3 lah ya. Nah, ini yang pertama kita dapat puncaknya. Nah, yang kedua, uji dengan turunan kedua. Nah, kalau menguji menggunakan turunan kedua, ini lebih mudah karena kita substitusi kan di daerah titik, termasuk di titik tersebut itu sebenarnya karena puncak bukan 0. Loh, maksudnya gimana, Pak? Nanti. Nah, titik sini. Ini kan titiknya di sini atau titik puncak sini. Sehingga ini adalah daerah yang ketika turunan keduanya itu menghasilkan nilai. Nah, turunan keduanya sama dengan 0 ada di sini nih. Nah, sehingga untuk mates ini mudah. Yang nilai puncak tadi, si 3 ini tinggal masukkan ke turunan kedua. Turunan pertamanya itu 2x min 6, maka turunan keduanya sama dengan 2. Malah ini nggak disubstitusi ya. Oke. Sehingga saat 3, oke, kita pura-puranya substitusi, maka nilainya positif. Nah, turunan kedua positif artinya dia kan gini di sini. Oke, bawah berarti si 3 itu ketinggian berapa ya? Oke. Nilai saat 3 itu kita substitusi ke fungsi awal, berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 5, berarti ini 9 min 18 plus 5, berarti min 4. Berarti f x sama dengan min 4 saat x-nya 3 adalah minimum lokal. Nah, gitu. Dia dapat bawah berarti dia minimum. Nilainya itu min 4. Di mana secara x di x sama dengan 3. Seperti itu ya. Silahkan mau screenshot. 3, 2, 1. Oke. Kita cari yang sini. Untuk fx kita menguji turunan menggunakan turunan kedua juga ya. Jawab. Yang pertama cari titik kritis, berarti si fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Waduh, panjang guys. Turunan pertamanya berarti ini x kuadrat min 2x min 3. Oke. Berarti di sini didapat saat f aksen x sama dengan 0, maka 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Berarti ini bisa menggunakan x apalah ya. Kalau ini tandanya negatif berarti berbeda ya. Ada positif, ada negatif. Lihat di sini yang gede itu negatif, berarti dia negatif yang gede yaitu 3 dan 1. Dari sini didapat x-nya sama dengan min 1, dari sini dapat x-nya sama dengan 3. Nah, kita substitusi ke cover sama nawal. Agak males ya. Pada saat min 1 berarti di sini 1/3 min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 min 3 kali min 1 ditambah 4. Berarti kalau di sini ini min 1/3, terus min 1
plus 3 plus 4. 7 dikurangi 1/3, berarti ini sama dengan 5 2/3. Udah, biar cepat gitu aja ya. Oke, lalu kalau pada saat 3, F pada saat 3, nanti dicek aja. Kalau saya sih ini ya, ini min 1 1/3, yang ini positif 8, positif 7. Jadi 7 dikurangi 1/3 berarti 5 2/3 gitu. Nah, kalau yang selanjutnya di sini F pada saat 3, kita substitusi 1/3, 3/3 min 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 4. Nah, di sini 27/3 dikurangi 9 ditambah 4. Berarti di sini 9 dikurangi 9 plus 4 sama dengan min 5. Nah, ini positif, sekarang negatif. Nah, terus yang selanjutnya uji dengan turunan kedua. Tadi sih turunan pertamanya itu x kuadrat min 2x min 3. Turunan keduanya itu 2x min 2 saat min 1 dan tadi berapa ya? Min 1 dan 3. Berarti turunan kedua pada saat min 1 sama dengan 2 dikali min 1 min 2. Berarti ini min 4, negatif. Oke. Atau dia nilai maksimum ya. Kalau turunan keduanya pada saat 3, berarti 2 kali 3 min 2. Berarti ini 6 kurangi 2, 4 ya. Ini positif atau dia seperti ini kan? Berarti dia maksimum. Kebalik. Sini berarti dia minimum. Kesimpulan. Berarti oke. Anak ketinggian saat x sama dengan min 1 atau y nya atau si fx nya sama dengan 5 2/3 adalah maksimum lokal, dan saat x nya sama dengan 3 atau si fx nya ketinggiannya min 5 adalah minimum lokal. Anda selesai. Silahkan yang mau screenshot 3 2 1. Oke. Di sini pengujian. Ada contoh-contoh. Figur 8. Yang kita contoh nih nomor example 6. Jika ada minimum dan maksimum nilainya dari fungsi ini. Nah, kita cari turunan pertama, didapatkan titik ekstrimnya kalau di sini
X pangkat 3 sama dengan 1 ya, 1 ya. Berarti ini X-nya cuma 1 aja. Lalu dia diuji 1 F pada saat 1 itu min 3. Nah, ini lokal atau bukan. Ini pengujian menggunakan turunan pertama. Nah, di sini yang ini kan 1. Turunan pertama X itu kurang dari 0. Nah, yang kurang dari 1 di sebelah kirinya. Misalkan 0. Ketika 0 dimasukkan ke turunan pertama, dia negatif. Lalu yang lebih besar dari 1 misalkan 2 lah. 2 dimasukkan ke turunan pertama, itu hasilnya positif. Sehingga turun terus naik, berarti dia ada di bawah. Sehingga F pada saat 1 yaitu sama dengan min 3, dia adalah nilai minimum dari si F ini gitu. Oke, kita cari soal-soal. Ini ada nih. Sebentar, ini kayaknya agak banyak. Nah, di masalah 1 sampai 10 identify the critical point. Jadi cari titik kritisnya. Oke, biasa. Terus tes turunan pertama, tes turunan kedua. Terus di mana dia minimum lokal atau maksimum lokal si titik kritisnya. Oke, coba dicoba dulu. Ini ada 2 ya. Yang nomor 1 dulu kali ya. Oke, kita bahas saja ya. Warnanya kita ganti, kayaknya biru agak lebih bagus ya. Warna biru. Oke, kita jawab nomor 1. Nah, yang pertama cari titik kritis dan nilainya. Terus first derivative test, second derivative test gitu ya. Lalu dia kesimpulan lah ya biasa. Yang pertama, sebentar. Saya izin. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita cari titik kritisnya dulu. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4. Turunan pertamanya ya udah 3x kuadrat min 12x ya. Nah, sehingga saat turunan pertamanya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3x kuadrat min 12x. Ini sama-sama punya 3x ya. 3x nya taruh depan, sisanya di sini x, sisanya di sini 1. Sehingga di sini ada 2 perkalian. Kalau yang ini menghasilkan x-nya, kalau pengen 0 ya x-nya diganti 0. Kalau di sini x min 1 kita biar sama dengan 0, jadi dapat x-nya sama dengan 1. Berarti didapat titik kritis 0 dan 1. Nah, kita masukkan dulu nih nilainya. Substitusi ke si fx. Nah, f pada saat 0 berarti x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4. Jadi f0 itu sama dengan 4. Lalu ketika f pada saat 1 berarti 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 kuadrat ditambah 4. 1 min 6 plus 4. Berarti ini min 1.
Nah, ini bagian pertama sudah. Sekarang kita uji dengan turunan 1. Nah, ini bagian yang keduanya nih. Gitu ya. Berarti turunan pertama kan kita punya 0 dan 1. Wah, terlalu rapet. Berarti ini kita bisa uji di sini min 1, terus di sini 0,5, repot apa? 2. Kita ujinya di situ. Sehingga kita uji turunan pertamanya pakai si min 1 dulu ke turunan pertama, yaitu 3 dikali min 1 kuadrat min 12 kali min 1. Berarti di sini 3 dikurangi 3 ditambah 12 atau 15 ya. Ini artinya naik. Berarti di sini naik di sini. Oke. Lalu makanya sampingan aja ya. Oke. Turunan pertama menggunakan setengah, 3 kali setengah kuadrat dikurangi 12 kali setengah. Oke, sama dengan setengah kuadrat itu 1/4, berarti 3/4 dikurangi 12 kali setengah 6 ya. Jadi ini 3/4 dikurangi 6. Nah, 6 dikurangi 3/4. 3/4 itu hampir 1 ya. Berarti di sini min 5 1/4. Biar cepet gitu aja ya. Oke, berarti ini negatif atau turun. Oke. Lalu kita uji jika si f aksennya pakai 2, berarti 3 dikali 2 kuadrat min 12 kali 2. Berarti di sini 3 kali 4 12, 12 kali 2 24. Berarti min. Lah min lagi ya. Berarti ini min lagi. Min. Oke. Oke. Bener kan? Coba kita cek secara gambarnya ya. Kita pakai GeoGebra. Tadi turunan lagi. Fungsinya x kuadrat min 6x kuadrat plus 4. Y sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 4 gitu kan. X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4. Oke, gambarnya gini. Titik kritisnya 0 dan 4 ini. 0 dan 4. Betul, 0 dan 4. Salah kita. 0 dan 3. Salahnya di mana nih? Sebentar. Yang hitungnya salah nih. Udah kelihatan salahnya di mana. Aduh. Salahnya di sini nih. Kita pakai warna yang lain. Salahnya di sini. 12 bagi 3 4 guys. Di sini 4. Jadi didapat di sini x-nya min 4. Jadi x didapatkan 4. Jadi dimasukin 4 pangkat 3 min 6 kali 4 kuadrat plus 4. Berarti 4 pangkat 3 4 kali 4 16 kali 4 64. Di sini 64. 4 kuadrat 16 kali 6
16 kali 6, 16 kali 6 45, 45 90, 96. Ini 96 plus 4, 96 kurangi 64 berarti 32, negatif 32, negatif 28. Oke, di sini udah. Berarti pengujiannya nggak bisa di 2, tapi setelah 4 pakainya 5. Nah, di sini pakai 5. Oke. 5 kuadrat 25 kali 3 75. 12 kali 5 60. Ini positif 15. Nah, di sini naik nih. Ini 4 ya. Positif. Oke, kesimpulan. Aduh. Taruh geser sana. Kesimpulan bahwa nilai saat X sama dengan 0 berarti fx nya sama dengan 4. Nah, dia di atas ya, maksimum lokal, atau sebenarnya maksimum aja lah, nilai maksimum, nggak ada lokal-lokalan karena ini nggak ada batasnya. Lalu saat x nya sama dengan 4 atau si fx nya didapat min 28, fx sama dengan min 28 adalah minimum. Nah, seperti itu. Oke, silahkan yang mau screenshot. 3, 2, 1. Nah, lalu soal yang ketiga nih belum. Kesimpulan. Harusnya kesimpulannya setelah yang ketiga. Nah, kesimpulan menggunakan turunan kedua. Tes dengan turunan kedua. Nah, kita dapat bahwa si turunan pertamanya sama dengan 3x kuadrat min 12x, benar nggak? 3x kuadrat min 12x, benar guys. Wah, saya hafal. Turunan keduanya ini berarti 6x min 12. Uji saat x nya sama dengan 0 dan x nya sama dengan 4. Tinggal substitusikan aja turunan pertama. Kalau yang sini dia nggak bisa langsung. Kalau misalkan langsung ya udah jawabannya 0. Ya kan, di sini juga dapatnya dari turunan pertama sama dengan 0. Masa nilai x nya disubstitusi ya dapatnya 0. Jadi nggak bisa. Nah, kalau di sini dia daerah di kanan kirinya seperti di teorema yang ini, kanan kirinya. Kalau turunan kedua tinggal disubstitusiin aja langsung, jadi simple. Nah, karena kita menggunakan turunan kedua yang sekarang, tinggal substitusiin aja. F0 ke 6 kali 0 min 12, berarti ini min 12. Artinya kalau min itu konkav down, kok saya gambar konkav up. Oke, berarti dia bentuknya gini. Nah, berarti nilai maksimum ini. Nah, yang kedua kita uji pakai yang 4. 6 kali 4 min 12, berarti 24 min 12 atau 12. Dia nilainya positif, berarti kayak gini. Karena di bawah dia nilai min, berarti didapat bahwa x sama dengan 0 itu minimum, yaitu nilainya si fx sama dengan tadi berapa ya, 4. Sebentar,
Wah, ada nyanyi dulu guys. Oke, kita nyanyi Indonesia Raya dulu. Tanah airku telah tumpah darahku di sana. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, kita lanjut lagi guys. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, biar tertanam dalam hati bahwa kita orang Indonesia, gitu ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai sini ada yang salah ya. Kita cek salahnya di mana. Ini turunan pertama, turunan kedua sudah betul. Atau disubstitusikan 0 ini min 12. Negatif betul. Berarti 0 itu nilai maksimum. Betul? Nah, ini yang membuat kesimpulan yang salah. Salahnya di sini. Orang ini maksimum, di sini nulisnya minimum. Maksimum pada saat F4 itu tadi 4 ya, fx 4. Dan ketika x sama dengan 4 itu nilai minimum. Dan nilai fx-nya sama dengan tadi berapa ya? Min 28. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengujian menggunakan turunan pertama dan turunan kedua itu bisa, dan lebih mudah menggunakan turunan kedua. Nah, kita cari soal yang membuktikan bahwa uji menggunakan turunan kedua itu mudah. Coba kita oke nih, si nomor 11 saja. Nomor 11, x pangkat 3 min 3x. Oke, kita cari min atau max lokal, max saja, dengan uji turunan kedua dari salah, dari nggak bisa guys,
berbeda ya. Saya mau pakai shortcut ternyata tidak bisa guys. F X sama dengan X pangkat 3 X pangkat 3 tadi berapa? Min 3X ya. Min 3X. Nah, jawab. Kita pakai uji kedua ya. Berarti jawab si fx-nya itu x pangkat 3 min 3x. Turunan pertamanya berarti 3x kuadrat min 3. Lalu turunan pertama sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3x kuadrat min 3. Ya udah didapat x sama dengan 0 doang gitu ya. Oke. Berarti f pada saat 0 x 0 pangkat 3 min 3 kali 0 sama dengan 0. Oke, uji dengan turunan kedua. Turunan pertamanya itu 3x kuadrat min 3. Maka turunan keduanya 6x ya. Uji saat x-nya 0. Maka turunan kedua saat 0, 6 dikali 0 yaitu 0. Enggak. Salah di mana nih? Oh, ini salah. Oke, salah dari nyari titik kritisnya. Kayaknya konsentrasi saya menurun. Oke, ini salah nih di sini nih. Ini self service. Ngerjain sendiri salah sendiri. 3 sama dengan x pangkat 3. Ini 1 ya berarti. Berarti di sini 1 sama dengan x pangkat 2. Berarti yang ini plus minus 1 ini. Oke. Berarti ketika f-nya min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 min 1 ditambah 3 min 1 tambah 3 min 2. Kalau pada saat 1 ditambah min 1 ditambah min 1 min 3 min 1 kali min 3 ya. 1 dikurangi 3 2. Ini positif, ini negatif. Nah, gitu ya. Oke. Berarti di sini uji pada saat x-nya kan 1 dan min 1. Nah, kalau misalkan kita uji menggunakan min 1 dulu, berarti 6 kali min 1 sama dengan min 6. Dan kalau ujinya pakai yang 1, berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Yang ini negatif, yang ini positif. Sehingga yang negatif itu max, yang ini min. Kebalik. Oke. Pada saat min 1 ya benar. Ini max ya. Nilai max yaitu si f x-nya sama dengan 2 saat x-nya sama dengan 2 itu min 1 ya. Nah, nilai min ini pada saat
Sebentar. Ya ini kebalik nilai maksimum. Maksimumnya 2 pada saat min 1. Kok max ini min? Nah, itu salahnya. Minim itu si fx-nya sama dengan min 2 saat x-nya sama dengan 1. Selesai. Jadi seperti itu, silahkan yang mau screenshot. Oke. Kita kehadiran dulu. Siapa saja di sini? Ade Muryati, Aisyah, Alam, Ali, Arya, Diman, Firs siapa nih? Muhammad Zulkarnain, Muhammad Firdaus, Nafis, Neuro, Nia, Rasidi, Saipul, Suji, Sahril. Ada yang barengan nggak? Nanti absen di WA grup saja ya. Ada Pak, ada yang barengan. Siapa sama siapa? Ratu. Ini si Ada Jewati apanya ada barengan. Siapa? sama Ratu Amanah Salwa. Suji, Sujawati sama Ratu Amanah. Terus siapa lagi? Nia Ya. Mahmudra. Nia dengan Agisti sama Linda. Nia dengan Nia sama Dimanto sama Andika. satu-satu. Nia dengan Agisti sama Alam sama Linda. Agustina Walinda. Oke. Dimanto sama Andika, Pak. Dimanto sama Handika. Oke, nanti di absen nulis ulang nanti di grup ya. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Nanti silahkan pelajari lagi. Ada kemungkinan minggu depan nanti offline ya, nanti dikabari lagi. Moga-moga jadi ya. Sekian untuk hari ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dari sini ya.